Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Rombel 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purwiningsih. Perkenalkan, nama saya Sofia Herunisa. Perkenalkan, nama saya Novita Fradila Rahmanugraini dengan nomor NPM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalisuddin. Saya Zarina Hibatul Azizah. Saya Sofia Aniroh. Saya Ahmad Saikli Maulana. Saya Adnan Rafiq Lutfi Salman. Beberapa waktu yang lalu sempat hangat berita tentang revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan beberapa koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat terbelah. Pada waktu yang lalu, tepatnya di Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terjadi tawar-menawar. Yang menjadi bahan pembicaraan adalah revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016. Niat revisi Undang-Undang Pemilu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021. Salah satu butir yang menjadi bahan tawar-menawar adalah soal pilkada. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilu pilkada serentak sudah ditetapkan pada tahun 2024, berbarengan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu DPR, dan juga pilkada serentak di 271 wilayah yang tersebar di Indonesia. Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2004. Artinya pada bulan November akan ada pemilu serentak. Istana dikabarkan menolak revisi UU Pemilu. Sejumlah alasan disampaikan antara lain UU Pemilu 2016 belum pernah dipraktikkan. Jika pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, pada tahun 2022 gubernur tentunya akan mengakhiri masa jabatannya. Disitulah suasana tawar-menawar politik. Nah, dengan ini Istana mengatakan bahwa tidak adanya revisi untuk Undang-Undang Pemilu. Dan sebaliknya untuk partai-partai politik termasuk partai-partai yang dikoalisi oleh Pak Presiden Jokowi ini mereka terpecah belah. Nah, yang pertama itu ada Partai Nasdem bersama Partai PKS dan Partai Demokrat. Nah, dari ketiga partai ini mereka sangat menyetujui adanya revisi untuk Undang-Undang Pemilu dan mereka pun menyetujui adanya normalisasi pilkada. Nah, dengan hal demikian pada pilkada tahun 2022 akan dilaksanakan dan begitu juga pada 2023 pilkada juga akan dilaksanakan. Alasan mengapa dari ketiga partai ini mereka sangat menyetujui adanya revisi untuk Undang-Undang Pemilu dan menyetujui normalisasi pilkada. Nah, alasan yang pertama itu terlalu banyak pelaksanaan tugas dan terlalu banyak pejabat-pejabat gubernur. Jika gubernur-gubernurnya itu pada akhirnya itu dikosongkan. Nah, alasan yang kedua itu kita mengacu pada pilkada di tahun 2019. Nah, pada pilkada di tahun 2019 ini banyak kejadian. Yang pertama itu petugas KPRS yang meninggal dunia itu sebanyak 894 dan sebanyak 5.175 petugas KPRS itu mengalami sakit. Dengan hal demikian dapat dikatakan bahwa beban kerja di pilkada tahun 2019 itu lumayan besar sehingga menjadi salah satu faktor meninggalnya anggota KPRS.
Nah, dengan menyetujui revisi Undang-Undang Pemilu ini, diharapkan tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Selanjutnya, Partai Golkar, Partai PPP, Partai PAN, dan Partai Gerindra menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Alasannya, undang-undang ini belum pernah dipakai dan kenapa harus direvisi? Masa pandemi dan pemulihan ekonomi sekarang dijadikan latar belakang atau alasan untuk menyatakan pergelaran Pilkada 2022 tidak tepat. Wakil Ketua MPR fraksi juga mengatakan tidak ada jaminan pemilu akan lebih baik jika revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan, apalagi dengan perubahan substansi yang menurutnya tidak penting. Argumentasi ini sebenarnya lemah dari sudut pandang konsistensi, dikarenakan pada Desember 2020, pemilu dilaksanakan di tengah pandemi. Meskipun masyarakat sipil telah menolak, namun negosiasi politik akan segera terjadi. Hendaknya rally politik betul-betul mempertimbangkan sebuah pemilu yang berkualitas, tetapi tidak mengguncang kohesivitas nasional, karena bangsa ini butuh konsentrasi untuk menyelesaikan pandemi, menyelesaikan krisis ekonomi, serta sistem pemilu yang harus tetap diperbaiki. Sekian.